Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agus Riani dari Program Studi Pendidikan Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Makassar. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan praktik tentang analisis regresi linear sederhana dan regresi linear ganda. Sebelum melakukan praktik, saya akan terlebih dahulu memberikan penjelasan mengenai apa itu regresi linear, baik itu regresi linear sederhana dan regresi linear ganda. Yang pertama yaitu analisis regresi linear. Analisis regresi linear bertujuan untuk mengetahui hubungan atau pengaruh satu atau beberapa variabel dependen atau variabel bebas terhadap variabel dependen tak atau variabel tak bebas. Selanjutnya yaitu regresi linear sederhana, yaitu adalah regresi mengenai hubungan satu variabel independen atau variabel X terhadap variabel dependen atau variabel Y. Selanjutnya yaitu regresi linear ganda. Regresi linear ganda adalah hubungan dua variabel atau lebih yang terdiri dari dua variabel bebas dan satu variabel terikat atau variabel Y. Sebelum dilakukan analisis, baik itu analisis regresi linear sederhana maupun regresi linear ganda, maka sebelumnya itu dilakukan uji. Uji-uji yang dilakukan tersebut yaitu yang pertama uji linearitas, di mana uji linearitas bertujuan untuk menguji atau mengetahui apakah dua variabel atau variabel independen dan variabel dependen mempunyai hubungan yang linear secara signifikan atau tidak. Uji linearitas juga merupakan syarat-syarat sebelum dilakukan analisis regresi linear, baik itu linear ganda maupun linear sederhana. Selanjutnya dalam uji linearitas itu ada hipotesis-hipotesis, di mana HO artinya ada hubungan linear variabel independen dan variabel dependen. Hal ini akan terjadi jika nilai dalam variabel tersebut kurang dari alfa 0,05. Hipotesis yang kedua yaitu HI. HI artinya adalah tidak ada hubungan linear variabel independen dengan variabel dependen atau akan terjadi jika nilai dari variabel tersebut lebih besar dari alfa 0,05. Uji selanjutnya yang dilakukan sebelum melakukan analisis regresi baik linear maupun linear sederhana maupun linear ganda adalah uji normalitas. Uji normalitas merupakan salah satu bagian dari uji persyaratan analisis data atau uji asumsi klasik. Sebelum uji lebih lanjut pada analisis regresi, maka data penelitian harus diuji kenormalan distribusi errornya. Uji statistik yang dapat digunakan antara lain uji normalitas KS atau Kolmogorov-Smirnov. Pun hipotesis pengujian dalam uji normalitas yang pertama yaitu H0, artinya data berdistribusi normal. Data dinyatakan berdistribusi normal apabila nilai data dalam variabel yang akan diuji itu nilainya kurang dari alfa 0,05. Selanjutnya yaitu HI, artinya data tidak berdistribusi normal. Data dinyatakan tidak berdistribusi normal apabila nilai data dalam variabel yang akan diuji itu nilainya lebih besar dari alfa 0,05. Baik, itulah penjelasan singkat mengenai analisis regresi linear sederhana dan regresi linear ganda. Selanjutnya kita akan menuju ke praktik. Baik, jadi data yang akan kita analisis pada uji regresi linear sederhana dan regresi linear ganda yang akan kita lakukan yaitu data mengenai hubungan antara pernikahan dini dan tingkat perceraian dan masa depan anak. Dan ini pada variabel view akan muncul seperti ini. Pada kolom pertama yaitu kolom nama, kita akan masukkan pertama nomor responden, tipenya numerik, width-nya 8, desimalnya 0, labelnya nomor responden, values-nya non, missing-nya non, kolomnya 13, alignment-nya center, dan measure-nya scale. Yang kedua yaitu kita akan masukkan variabel X1, tipenya numerik, width-nya 8, desimalnya 0, labelnya pernikahan dini,
valuesnya non, missingnya non, kolomnya 8, alignmentnya center, dan measure-nya scale. Selanjutnya yang ketiga kita akan memasukkan variabel X2, tipenya numerik, width-nya 8, desimalnya 0, labelnya tingkat perceraian, valuesnya non, missingnya non, kolomnya 8, alignmentnya center, serta measure-nya scale. Yang keempat kita akan masukkan variabel Y, tipenya yaitu tipe numerik, width-nya 8, desimalnya 0, labelnya masa depan anak, valuesnya non, missingnya non, kolomnya 8, alignmentnya center, dan measure-nya scale. Nah, jadi ini adalah variabel view, yaitu mengenai variabel-variabel yang akan kita analisis selanjutnya pada data view. Nah, setelah mengisi variabel view seperti ini, kita lanjutkan pada data view. Nah, pada data view seperti yang telah kita masukkan tadi pada variabel view mengenai variabel-variabel yang akan dianalisis, maka pada kolom pertama ini akan berisi nomor responden, kolom kedua akan berisi usia pernikahan dini, yang ketiga tingkat perceraian, dan yang keempat yaitu masa depan anak. Adapun jumlah responden yang kita ambil dalam uji analisis kali ini yaitu sebanyak 30 responden. Nah, yang pertama untuk responden pertama, usia pernikahan dininya yaitu 17 tahun, tingkat perceraian pada kasus pernikahan di umur 17 tahun adalah 30, dan tingkat masa depan anak yaitu 25. Yang kedua, responden kedua, usia pernikahan dininya 16, kasus perceraian pada kasus pernikahan di usia 16 adalah 20, tingkat masa depan anak 30. Nah, ini dapat kita lihat ya sampai akhir, sampai pada responden ke-30. Nah, responden 30 usia pernikahan dininya yaitu 17 tahun, tingkat perceraiannya 22 kasus, dan masa depan anak itu sebanyak 27. Nah, jadi ini adalah mengenai data view. Selanjutnya kita akan melakukan analisis deskriptif. Nah, caranya yaitu yang pertama kita klik analyze, selanjutnya kita klik deskriptif statis, baru yang deskriptif statis, kemudian kita klik deskriptif. Nah, selanjutnya seperti ini. Kemudian kita pilih data yang akan kita buat analisis deskriptifnya. Yang pertama itu pernikahan dini, kita pindahkan ke sini, klik ini. Kemudian tingkat perceraian kita masukkan juga, dan masa depan anak kita buat ya. Kemudian kita klik OK. Nah, jadi ini adalah hasil dari analisis deskriptif yang kita lakukan tadi. Nah, deskriptif statistiknya itu pernikahan dini, N atau jumlah data yang dianalisis yaitu sebanyak 30, minimumnya 13, maksimumnya 18, meannya 15,80, dan standar deviationnya 1,375. Yang kedua yaitu tingkat perceraian, N atau jumlah data yang dianalisis yaitu sebanyak 30, minimumnya 17, maksimumnya 30, meannya 22,40, dan standar deviationnya 2,699. Yang ketiga yaitu masa depan anak, minimum nilai data yang dianalisis yaitu sebanyak 30, minimumnya 15, maksimumnya 36, meannya 24,7, dan standar deviationnya 5,792. Nilai data valid adalah bernilai 30. Nah, selanjutnya kita akan melakukan analisis deskriptif dengan menggunakan tabel frekuensi. Nah, caranya yaitu dengan cara klik analyze, kemudian deskriptif statis, kemudian kita pilih frekuensi, kemudian kita pilih variabel yang akan kita cari frekuensi, tabel frekuensinya. Nah,
kita klik yang akan kita cari. Variabel pertama itu pernikahan dini, kemudian kita pindahkan. Yang kedua tingkat perceraian, kemudian kita pindahkan. Masa depan anak kita pindahkan, kemudian klik OK. Nah, jadi ini adalah hasil dari analisis deskriptif dengan menggunakan tabel frekuensi. Ini frekuensinya, pernikahan dini validnya 30, tingkat perceraian validnya 30, masa depan anak validnya 30, missingnya semua 0. Kemudian frekuensi tabel dari pernikahan dini. Nah, kita bisa lihat total frekuensinya ada 30, total persennya ada 100,0 dan valid persennya 100,0. Kemudian kita akan lihat tabel frekuensi. Selanjutnya itu tabel frekuensi dari tingkat perceraian. Nah, kita dapat lihat di sini total frekuensinya ada 30, total valid persennya ada 100,0, total persennya ada 100,0 dan total kumulatif persennya ada ini dia 100. Selanjutnya kita akan lihat tabel deskriptif dari masa depan anak. Nah, kita bisa lihat di sini total frekuensinya ada 30, total persennya ada 100,0 dan total valid persennya ada 100,0. Nah, setelah selesai melakukan analisis deskriptif dengan menggunakan tabel frekuensi, selanjutnya kita akan membuat grafik dari variabel-variabel tadi. Caranya yaitu dengan cara kita klik grafik, kemudian legalisi dialog. Ini legalisi dialog, kemudian kita pilih grafik apa yang akan kita gunakan dalam pembuatan grafik ini, dan saya akan menggunakan bar. Nah, ini kita pilih bar atau diagram batang. Kita pilih simple, kemudian define. Kita pilih variabel yang akan kita buat grafiknya. Yang pertama yaitu variabel pernikahan dini. Kita masukkan ke kategori Axis, kemudian kita klik OK. Nah, kemudian akan muncul hasilnya seperti ini, adalah gambar grafik mengenai pernikahan dini. Bisa teman-teman lihat grafiknya di sini ya. Ada angka-angkanya. Bisa teman-teman lihat sendiri. Selanjutnya yaitu kita akan membuat grafik dari variabel yang kedua, yaitu tingkat perceraian. Nah, caranya sama seperti tadi, kita klik grafik, kemudian legalisi dialog, kemudian pilih grafik apa yang kita gunakan, kita klik bar, simple, define, kemudian kita pilih tingkat perceraian, kita masukkan ke kategori Axis, kemudian klik OK. Jadi ini adalah hasil dari grafik mengenai tingkat perceraian. Bisa teman-teman lihat di sini grafiknya seperti apa. Oke, selanjutnya kita akan membuat grafik ketiga dari variabel yang ketiga, yaitu mengenai masa depan anak. Nah, caranya sama seperti tadi, yaitu kita kembali mengklik grafik, kemudian legalisi dialog, kemudian kita pilih diagram yang akan kita buat, yaitu bar, kemudian simple, kita klik define. Selanjutnya kita pilih masa depan anak ya. Kita keluarkan ini terlebih dahulu, kemudian masuk ke masa depan anak, klik, kemudian masuk dan klik OK. Klik OK. Nah, jadi ini adalah hasil dari grafik mengenai masa depan anak. Nah, bisa teman-teman lihat di sini nilai-nilainya. Oke, nah sekarang karena kita telah menyelesaikan pembuatan grafik untuk variabel-variabel yang akan kita uji regresi ganda dan regresi sederhana, selanjutnya yaitu kita sebelum melakukan uji regresi linear sederhana, kita terlebih dahulu akan melakukan uji-uji sebagai prasyarat untuk melakukan uji regresi linear sederhana. Yang pertama kita lakukan adalah kita akan melakukan uji linearitas. Uji linearitas ini dapat dilakukan dengan cara kita mengklik analyze, kemudian kita akan mengklik
comparaments, analyze, kemudian comparaments, kemudian kita pilih means, kemudian kita pilih dari variabel yang akan kita uji linearitasnya, yaitu kita pilih pernikahan dini, kita masukkan ke variabel dependent list, dan tingkat perceraian ke independent list ya. Kemudian kita klik option, kemudian kita pilih mean, kita masukkan mean. Nah, kemudian kita checklist test for linearity, kemudian kita pilih continue. Oke. Dan hasilnya akan seperti ini. Nah, jadi ini adalah hasil dari uji linearitas yang kita lakukan tadi. Di sini teman-teman bisa lihat hasilnya, dan nilai signifikannya yaitu 0,623. Jadi berdasarkan tabel ANOVA uji linearitas, nampak atau muncul nilai deviation from linearity signifikannya adalah senilai 0,623, lebih besar dari alfa 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa ada hubungan linear secara tidak signifikan antara variabel X pernikahan usia dini terhadap variabel Y tingkat perceraian. Nah, selanjutnya kita akan melakukan uji selanjutnya, yaitu uji normalitas. Nah, uji normalitas caranya yaitu kita klik analyze, kemudian kita pilih regression, kemudian kita pilih linear, kemudian kita pilih variabel yang akan kita uji normalitasnya. Nah, pada uji normalitas yang akan kita lakukan ini, kita akan menggunakan uji normalitas Kolmogorov-Smirnov. Nah, kita pilih terlebih dahulu variabelnya, kita pilih variabel pernikahan dini, kita masukkan ke dependent, dan tingkat perceraian kita masukkan ke independent. Oke, selanjutnya kita klik save, kemudian kita checklist unstandardized, kita checklist, kemudian include, kemudian continue. Nah, setelah kita klik continue tadi, akan pada tabel data view akan muncul tabel residual dari variabel tadi. Nah, selanjutnya kita akan melakukan uji Kolmogorov-Smirnov. Caranya itu kita klik analyze, kemudian kita klik non-parametric test, seperti ini. Kemudian kita pilih legasi dialog, kemudian kita pilih one sample KS atau ya. Selanjutnya itu kita pilih variabel yang akan kita uji Kolmogorov-Smirnovnya. Kita pilih pernikahan dini, kita masukkan tingkat perceraian dan masa. Nah, seperti itu. Oke. Nah, jadi ini adalah hasil uji normalitas dengan menggunakan uji one sample Kolmogorov-Smirnov test. Nah, hasilnya bisa teman-teman lihat, dan adapun signifikan dari nilai asim signifikansinya yaitu sebesar 0,200 CD. Dan artinya berdasarkan tabel uji normalitas Kolmogorov-Smirnov ini diketahui bahwa nilai signifikan sebesar 0,200 lebih besar dari alfa 0,05. Artinya berdasarkan uji normalitas Kolmogorov-Smirnov tersebut dapat disimpulkan bahwa error dari persamaan hubungan tersebut adalah berdistribusi normal. Oke, kan karena kita sudah melakukan uji linearitas dan uji normalitas, selanjutnya kita akan melakukan analisis regresi linear sederhana.
caranya itu kita klik analyze, kemudian kita pilih regression. Kita pilih regression, kemudian linear, kita pilih ini, kemudian kita akan pilih variabel yang akan kita uji linear sederhana. Yang pertama itu pernikahan dini, dan di sini hanya akan terdiri dari 2 variabel dan 1 variabel bebas dan 1 variabel terikat, karena ini adalah variabel sederhana. Kemudian tingkat perceraian kita masukkan ke independen, kemudian oke. Nah, akan muncul hasilnya seperti ini. Nah, yang pertama yaitu model, ya ini adalah model summary. Teman-teman bisa lihat nilai dari hasil uji analisisnya. Di sini kita bisa melihat fokus pada kolom R-square-nya atau coefficient determinasi dari model summary ini. Nilai coefficient determinasi itu sebesar 0,061 atau 0,61%, yang berarti bahwa variabel X1 atau pernikahan dini berpengaruh terhadap prestasi kerja sebesar 0,61 atau 0,61%. Selebihnya dipengaruhi oleh variabel lainnya. Nah, selanjutnya pada tabel ANOVA. Tabel ANOVA atau uji pengaruh signifikansi secara bersama-sama. Nah, kita bisa lihat di sini hasilnya. Teman-teman bisa lihat di sini angka hasilnya, dan kita bisa melihat nilai signifikansi dari kedua variabel tadi, yaitu sebesar 0,188. Nah, karena signifikansinya sebesar 0,188 lebih besar dari 0,05, maka kesimpulannya tidak ada hubungan positif sebesar 0,188, namun tidak ada signifikansi antara pernikahan dini dan tingkat perceraian. Nah, selanjutnya yaitu tabel coefficient. Nah, coefficient dalam tabel coefficient. Nah, pada tabel coefficient teman-teman bisa melihat sendiri hasil-hasilnya. Kemudian signifikansinya yaitu sebesar 0,188. Dan karena signifikansinya sebesar 0,188 lebih besar dari alfa 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa ada hubungan positif sebesar 0,188, namun tidak signifikan atau tidak ada hubungan signifikan antara pernikahan dini dan tingkat perceraian. Nah, karena kita sudah selesai membuat uji linear sederhana, selanjutnya kita akan melakukan uji regresi linear ganda. Nah, karena uji asumsi yang diperlukan untuk melakukan regresi ganda juga sudah dilakukan pada saat akan melakukan regresi linear sederhana, yaitu uji asumsi normalitas dan uji asumsi linearitas. Maka kita akan langsung melakukan uji regresi linear gandanya. Caranya yaitu kita tinggal klik analyze, kemudian kita pilih regression, kita cari regression, kemudian linear, kemudian kita akan memasukkan satu variabel terikat dalam tabel dependent. Kita masukkan variabel terikat yaitu variabel y, dan kemudian kita akan memasukkan dua variabel bebas ke dalam kolom independen. Nah, kita akan pilih pernikahan dini, kemudian masukkan sebagai X1, dan tingkat perceraian kita juga akan masukkan sebagai X2. Nah, selanjutnya kita akan klik OK. Nah, ini adalah hasilnya. Kita bisa lihat ini adalah hasil dari uji regresi linear ganda,
Yang pertama yaitu model summary. Di sini kita lihat model summary-nya yaitu pada kolom R square atau koefisien determinasinya yaitu sebesar 0,106. Artinya variabel masa depan dapat dijelaskan sebesar 10,6% oleh variabel pernikahan dini dan tingkat perceraian, dan selebihnya sebesar 0,28% dipengaruhi oleh faktor lain. Nah, selanjutnya yaitu ANOVA atau uji pengaruh signifikansi secara bersama-sama. Di sini kita bisa teman-teman bisa melihat sendiri angkanya, dan adapun signifikansi nilai regressionnya yaitu sebesar 0,220, lebih besar dari alfa 0,05, sehingga dapat dijelaskan bahwa tidak ada hubungan yang signifikan antara pernikahan dini dan tingkat perceraian terhadap masa depan anak. Selanjutnya yaitu koefisien. Nah, di sini kita bisa melihat koefisiennya, koefisien dari variabel X1 atau pernikahan dini yaitu nilai unstandardized-nya yaitu sebesar minus 0,580 atau hubungan negatif. Jadi signifikannya yaitu sebesar 0,470 dan lebih besar daripada alfa 0,05 atau tidak signifikan. Artinya terdapat hubungan negatif sebesar minus 0,580 namun tidak signifikan antara pernikahan dini dan masa depan anak terhadap masa depan anak, di mana jika pernikahan dini naik satu satuan atau kasus, maka masa depan anak akan menurun sebesar minus 0,580. Selanjutnya yaitu koefisien dari X2 atau tingkat perceraian. Nilai unstandardized-nya yaitu senilai 0,564. Dan ini adalah hubungan positif, dan nilai signifikansinya adalah senilai 0,173. Artinya terdapat hubungan positif sebesar 0,564 dan tidak signifikan antara tingkat perceraian terhadap masa depan anak, di mana jika tingkat perceraian bertambah satu kasus, maka masa depan anak akan menurun sebesar 0,564.